Shalom, selamat pagi anak-anak semuanya. Devosi kita pada pagi hari ini dengan judul Manasye. Mari kita baca kitab Kejadian pasal 41 ayat 37 sampai 51. Usul itu dipandang baik oleh Fir'aun dan oleh semua pegawainya. Lalu berkatalah Fir'aun kepada para pegawainya, "Mungkinkah kita mendapat orang seperti ini? Seorang yang penuh dengan roh Allah." Kata Fir'aun kepada Yusuf, "Oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu." Selanjutnya Fir'aun berkata kepada Yusuf, "Dengan ini, aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir." Sesudah itu Fir'aun menanggalkan cincin meterainya dari jarinya dan mengenakannya pada jari Yusuf. Dipakaikannya lah kepada Yusuf pakaian daripada kain halus dan digantungkannya kalung emas pada lehernya. Lalu Fir'aun menyuruh menaikkan Yusuf dalam keretanya yang kedua, dan berserulah orang di hadapan Yusuf, "Hormat!" Demikianlah Yusuf dilantik oleh Fir'aun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Berkatalah Fir'aun kepada Yusuf, "Akulah Firaun, tetapi dengan tidak setaumu, seorang pun tidak boleh bergerak di seluruh tanah Mesir." Lalu Fir'aun menamai Yusuf Zavnat Paaneah, serta memberikan Asnat, anak Potifera, imam di On, kepadanya menjadi istrinya. Demikianlah Yusuf muncul sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Fir'aun, raja Mesir itu. Maka pergilah Yusuf dari depan Fir'aun, lalu dikelilinginya seluruh tanah Mesir. Tanah itu mengeluarkan hasil bertumpuk-tumpuk dalam ke-7 tahun kelimpahan itu. Maka Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir, lalu disimpannya di kota-kota. Hasil daerah sekitar tiap-tiap kota disimpan di dalam kota itu. Demikianlah Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut, sangat banyak, sehingga orang berhenti menghitungnya, karena memang tidak terhitung. Sebelum datang tahun kelaparan itu, lahirlah bagi Yusuf 2 orang anak laki-laki, yang dilahirkan oleh Asnat, anak Potifera, imam di On. Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulungnya itu, sebab katanya, "Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakku." Rencana Allah di luar perhitungan dan pikiran manusia. Yusuf yang adalah seorang tahanan di penjara, mendadak bisa menjadi penguasa di Mesir. Firaun begitu mempercayainya. Allah menyatakan hikmat yang luar biasa melalui jawaban Yusuf kepada Firaun. Hikmat Allah tidak ada yang dapat menyaingi. Maka Yusuf mendapatkan kepercayaan itu. Yusuf muda yang sudah terbiasa bekerja keras dan jujur, sangat cocok dan mampu untuk mengatur seluruh Mesir. Saat itu Yusuf berumur 30 tahun, berarti sekitar 13 tahun ia mengalami begitu banyak kesusahan sejak ia dijual oleh kakak-kakaknya, lalu 2 kali masuk penjara, lalu dalam sekejap dipercayakan jabatan yang begitu mulia. Tapi bagi Yusuf tidak ada kesulitan karena ia terbiasa mengandalkan Allah dan juga sudah melatih diri sanggup mengerjakan apapun yang dipercayakan padanya dengan sebaik-baiknya. Ketika ia mempunyai anak, maka nama anak itu menunjukkan pergumulan imannya.
Ia menyatakan bahwa Allah sudah memimpinnya sejauh ini dengan kelimpahan anugerah yang jauh melampaui semua kesulitan dan kesengsaraan yang ia derita. Anugerah Allah selalu lebih besar dari kesulitan kita. Anak-anak, sesuai dengan judul devosi kita hari ini, apakah arti nama Manasye? Anak-anak, jangan biasakan menyalahkan orang lain atau keadaan ataupun kekurangan yang kita alami, karena dalam hidupmu dan saya ada Allah yang menuntun untuk kita jalankan rencananya. Untuk menutup devosi kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa bersama. Bapa di surga, kami bersyukur karena ada banyak anugerah yang besar Allah sediakan untuk kami, agar bisa melupakan kepahitan dan melihat kebaikan Allah. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.